Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Marimbun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Layanan Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, langsung saja kami akan membawakan materi yang berjudul Layanan Informasi yang akan dijelaskan oleh Ina Kumalasari. Pada Ina, saya persilahkan. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian layanan informasi. Menurut Praitno dan Erman Amti, menjelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan pewujudan dari fungsi pemahaman dan bimbingan dari konseling. Selanjutnya, ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Yang pertama, karena membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya ke mana dia ingin pergi. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila ia mengetahui apa informasi yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu. Yang ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda, disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Tujuan layanan informasi. Budi Purwoko berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan penyajian informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, para siswa yang dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya, terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih sekolah maupun setelah menamatkan sekolah. Yang kedua, para siswa mengetahui sumber-sumber yang diperlukan. Yang ketiga, para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana. Sedangkan menurut Winkel, tujuan diberikannya layanan informasi adalah membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan, sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. lalu selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis layanan informasi. Menurut Praitno dan Erman Amti, pada dasarnya jenis dan jumlah informasi itu tidak terbatas. Namun, khususnya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, hanya akan dibicarakan 3 jenis saja, yaitu informasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, banyak individu yang berstatus siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan. Di antaranya, masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan pemilihan program studi, pemilihan sekolah fakultas, penyesuaian diri, dan program studi, dan putus sekolah. Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana. Selanjutnya ada informasi jabatan. Saat-saat transisi dari dunia pendidikan dan ke dunia kerja sering merupakan masa yang sangat sulit bagi orang yang muda. Kesulitan itu terletak juga dalam penyesuaian diri dengan suasana kerja yang baru dimasuki dan pengembangan diri selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah informasi sosial budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial budaya yang meliputi macam-macam suku bangsa, adat istiadat, agama, 28 kepercayaan, bahasa, potensi-potensi daerah, dan kekisihan masyarakat atau daerah tertentu. Lalu di dalam pelayanan informasi terdapat metode-metode yang harus dilakukan dengan cara yaitu A. Ceramah, B. Diskusi, C. Karya wisata, D. Buku panduan, dan yang terakhir adalah konferensi karir. Dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah
membekali siswa agar mampu merencanakan dan memutuskan rencana masa sekarang maupun masa ke depan dengan mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya secara positif, objektif, dan dinamis. Secara tidak langsung, hal ini dapat menyelesaikan masalah karir, sosial, belajar, maupun pribadi. Dan dapat disimpulkan lagi bahwa layanan informasi ini mempunyai tujuan untuk dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan yang akan membantu menyelesaikan masalah. Tujuan layanan informasi adalah untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Selain itu, tujuan layanan informasi adalah memungkinkan individu mampu memahami dan menerima diri dan lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, mengambil putusan, mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan putusan yang diambil, dan akhirnya mengaktualisasikan dirinya sendiri. Mungkin sekian present dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.